Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman sobat bersama. Sebut saja Mawar. Malam ini kita melanjutkan pembelajaran dan untuk menemukan makna-makna baru dari segala konten di kehidupan kita ya. Terutama malam ini temanya itu berkaitan dengan problematika dalam keluarga. Sesuai tema malam ini, Unhappy Mother, Unhappy Children ya. Mbak Dwi, selamat malam Mbak Dwi. Dibuka mic-nya Mbak Dwi sambil nunggu Bang Aswar ya. Iya, selamat malam Mbak Sani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dwi? Alhamdulillah sehat. Jadi malam ini kita akan bahas tentang ini ya, problematika dalam keluarga. Mungkin nanti ada yang mau diceritain nanti ke Bang Aswar ya Mbak Dwi? Iya Mbak, siap. Atau mungkin yang dari Zoom materi kemarin itu mungkin ada yang mau dibawa dari sana, nggak ada yang mau dilanjutkan atau apa gitu Mbak Dwi? Saya ceritakan kembali tentang apa ya? Saya temukan maknanya gitu. Maknanya apa yang saya temukan maknanya ya? Jadi makna baru maksudnya ya dari yang. Iya. Oh iya, nanti pas ketemu sama Bang Aswar ya. Kita nunggu kira-kira sekitar 5 menit lagi sih katanya Bang Aswar nanti bisa join. Iya. Terus ini Mbak Dwi masih di ini kan maksudnya di rumah atau masih di jalan atau di mana? Di rumah, Mbak. Udah di rumah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sinyal juga bersiap-siap. Kalau kemarin itu kan memang apa ya? Kenapa? Saya coba masuk berkali-kali nggak bisa. Mungkin sinyal lagi lemot. Terus pas saya sudah masuk, Bang Aswar sudah masuk ya. Nggak apa-apa, mungkin diterima saja. Ini kemarin itu memang hujan deras gitu di tempat saya. Jadi memang kalau sedang hujan sinyalnya kurang bagus. Iya, ketiup angin ya Mbak. Di sini juga gitu. Kalau habis hujan, apalagi pas lagi hujan. Ini alhamdulillah cuaca bagus. Mudah-mudahan hari ini nggak ada kendala ya. Amin. Mbak Ike hadir nggak ya? Mbak Ike. Halo Mbak Sani. Halo Mbak Ike. Apa kabar? Baik, Mbak Ike. Di rumah? Apa masih kayak kemarin di mobil? Oh, di rumah. Di rumah. Alhamdulillah. Hujan nggak di sana Mbak? Di sini habis hujan sih. Aman, di Semarang aman. Aman. Oh ya, ini sekaligus ini ya buat teman-teman yang di Surabaya, hari Sabtu besok itu ada kopi darat nih sama artis Rhoma Irama. Jamnya Mbak, jamnya. Tanggal 18 ya? Tanggal 18, jamnya 4 hari lagi ya? 3 hari lagi ya? Ya Sabtu besok ya, Sabtu besok. Ini ada apa ya? Ada pengganti siang Kopdar Surabaya. Kita ketemu artis ya, jumpa fans dengan Bang Aswar. Kok lama-lama mirip Rhoma Irama ya Bang Aswar ya? Gara-gara tadi ngobrol. Ya, dan ini teman-teman cukup hanya dengan mengganti biaya snack aja atau biaya konsumsi aja 75.000 rupiah itu murah banget ya. Itu kita udah bisa nyedot ilmunya Bang Aswar. Jamnya Mbak Ike? Ngobrol banget. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Mbak Dwi jauh ya? Dekat tapi jam kerja Mbak. Oh, jam kerja. Sabtu kerja ya Mbak ya? Iya, ngajar Mbak, nggak libur saya. Kalau Sabtu belum libur, misalkan habis duhur gitu bisa, cuma ya waktunya nggak bisa itu. Pas saya ada hal penting yang nggak bisa saya tinggalkan, tes masuk PPDB, saya bagian tes. Oh iya. Jadi nggak bisa diwakilkan kalau itu. Mirip Hari Kribo. Pengen banget sebenarnya, tapi bagaimana ya, nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan ada kesempatannya yang lain ya Mbak, atau Mbak Dwi ke Semarang gitu. Mbak Sani nih yang ditunggu nih, belum main ke Semarang juga. Iya, belum jadi Mbak. Tadinya rencana kan bulan Juni ya. Barengan saya Mbak Sani ya.
Kenapa barengan ya? Mudah-mudahan insya Allah. Amin, amin. Mbak Sani sendiri gimana Mbak progresnya? So far kalau ke emosi yang lebih kerasa banget Mbak. Kalau dulu kan, aduh cepet banget memang down-nya gitu. Terus lebih bisa ke penerimaan. Oke, berarti mulai ada jarak ya? Iya gitu. Jadi Mulai efeknya memang yang pertama berarti... itu ke anak-anak kan Mbak. Tapi Mbak masih di pengamat ini Mbak. Oh ini Abang Aswar udah. Iya. Assalamualaikum Bang Aswar. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Makin mirip sama Bang Roma kata. Hah? Makin mirip sama Bang Roma. Kok Bang Roma sih? Joko gitu. Nanti ya Sani nyanyi deh lagu Bang Roma. Ya Sani lagi seneng nyanyi di Wesing Bang. Bang, kita lanjut ya yang materi minggu kemarin ya yang di Zoom ya. Oke. Kalau malam ini tentang problematika keluarga and happy mother and happy children. Jadi bagaimana ibunya nanti ngefeknya ke anak-anak, utamanya di situ Bang. Ya, jadi ya Sani serahkan mic-nya ya ke Bang Aswar sama Mbak Di. Silakan Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam. Sorry ya agak telat masuknya. Ini banyak sekali ya. 161. Sama Mbak siapa namanya Mbak Dwi ya malam ini? Iya Bang Aswar. Oke. Saya tuh lupa terakhir tuh ngobrolin apa ya? Yang malam ini aja Bang, yang Oke, siap. Gimana? Ini saya mulai? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam ini saya bercerita. Tentu saja semoga dari cerita ini saya bisa rilis dan juga bisa ada yang bisa mengambil manfaat dari cerita saya. Yang pertama, saya punya 3 putra ya. Di sini saya menceritakan bagaimana kondisi anak-anak saya pasca saya bercerai dan sebelum bercerai. Jadi selama 19 tahun saya dikaruniai 1 putri dan 2 putra. Jadi untuk anak yang pertama sekarang sudah semester 8. Selama dalam berumah tangga yang penuh konflik itu bukannya saya menyelesaikan konfliknya, tetapi saya berusaha menyingkirkan anak-anak. Jadi anak yang pertama itu saya sekolahkan di sekolah full day, SMP-nya full day, pulangnya sore, jadi pulang-pulang tinggal tidur di kamar, besok berangkat sekolah lagi. Terus di SMA-nya juga saya dimasukkan pesantren, kuliah itu kemudian kuliahnya di luar kota. Jadi anak yang pertama tidak begitu sampai saat ini yang anak pertama itu meminta izin saya. Jadi anak saya itu yang pertama itu juga trauma sekali sama laki-laki. Jadi dia sudah matur ke saya bilang, "Ibu nanti kayaknya saya nggak nikah aja ya. Kalau mau pengen punya anak saya mau adopsi. Kemudian saya fokus kerja dan nggak usah sibuk ngurus rumah tangga." Jadi dia memang kayak ya trauma untuk berkeluarga, trauma laki-laki. Terus dia sudah bilang ke saya, sebaiknya nanti saya kayaknya nggak mau nikah, nanti kalau pengen punya anak saya ambil, kemudian saya ambil anak asuh, kemudian saya fokus kerja. Kemudian saya jawab, saat ini kamu selesaikan kuliahnya dulu, itu kan nanti tidak usah dipikir. Jadi saya nggak mau bahas itu dulu, jadi saya bilang gitu. Terus untuk yang anak yang nomor 2, anak nomor 2 ini adalah anak yang paling istimewa dari anak yang lain. Jadi semenjak dia di dalam kandungan, jadi ketika penuh konflik, kemudian juga ketika diketahui saya matur ke beliau bahwa saya hamil, beliau kurang bahkan punya niat untuk menggugurkan karena katanya sih belum siap, katanya apa, tapi
saya tidak bersedia waktu itu. Ya sudah, kalau misalkan kamu nggak mau punya anak ini, malah saya, kalau nggak kamu nggak mau nggak apa-apa, saya ceraikan juga nggak apa-apa. Kamu ceraikan, saya nggak malah malah saya nggak minta cerai. Kalau kamu mau menceraikan saya karena saya hamil ini, ya sudah nggak apa-apa, anak saya yang saya besarkan sendiri kayak gitu. Akhirnya anak itu kan mulai dari kandungan sudah ditolak dan lain sebagainya. Dia tumbuh mulai dari balita itu tumbuh kembangnya sulit, apa ya, tidak sama dengan yang lain. Jadi ketika temannya sudah bisa pakai sepatu, dia belum bisa baca tulisnya mulai TK itu ya. Kemudian saya carikan sekolah yang memang benar-benar welcome sama dia. Jadi ketika IQ di tes kecerdasannya normal, jadi termasuk anak yang cerdas, tetapi sampai dia usia kelas 3 baru bisa baca tulis karena sekolahnya ada layanan psikolognya, jadi dia mendapat layanan soal-soal yang dikerjakan itu dengan dibacakan. Kalau dia menjawab dengan lisan bisa, tetapi tidak bisa menuangkan dengan tulisan. Dia mengalami banyak perhambatan di dalam bersosialisasi dengan teman, tapi karena saya carikan sekolah yang bisa memaklumi dia, dia bisa lulus sampai kelas 6 dengan nilai yang normal, jadi juga tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek. Nah, kemudian di SMP-nya karena sudah dicarikan sekolah manapun dia kayaknya nggak minat gitu, terus akhirnya ya sudah sekolah terdekat. Di situ juga saya titipkan kakak saya yang juga ngajar di situ. Di situ hanya bertahan sampai kelas 2. Jadi kalau mau berangkat sekolah dia kayak mau muntah, kayak pusing, kayak apa, menolak gitu ya. Akhirnya setelah 2 minggu dia nggak mau sekolah, saya ke sekolah minta izin untuk saya lanjutkan dengan homeschooling. Walaupun sebenarnya itu ya saya harus berjuang sendiri karena di lingkungan keluarga saya belum ada sama sekali, mulai dari cucu, dari keluarga yang lain yang tidak sekolah gitu ya. Alhamdulillah saya sebagai seorang guru dan saya banyak belajar tentang itu. Akhirnya saya maklumi dia tidak sekolah, homeschooling selama jadi kelas 1 SMP, kelas 2-nya tidak sekolah, itu hampir 3 tahun. Selama hampir 3 tahun itu juga sebenarnya mengalami banyak penolakan, baik dari keluarga maupun dari ayahnya sendiri ya. Akhirnya saya pasang badan ke semua anggota keluarga, karena mereka kayak orang tua, kakak, dan semuanya merasa malu ya punya ponakan nggak sekolah. Terus akhirnya saya pasang badan supaya sudahlah, nggak usah diakui sebagai keluarga, bilang saja itu anak saya yang melahirkan sendiri, bilang saja itu, maksudnya ya saya bertanggung jawab dengan anak saya sendiri gitu. Jadi kemudian anak saya hampir 3 tahun itu, 1 tahun pertama dia keluar kamar hanya untuk makan dan BAB dan lain sebagainya. Jadi dia sering mengurung. Ketika tahun pertama dia tidak sekolah, mengurung diri di kamar. Ketika dia tanya, nanti kalau ada yang tanya aku nggak sekolah gimana Bu? Bilang ibu yang izinkan. Akhirnya 3 tahun dia mengurung diri di kamar, itu supaya hati saya tenang, lihat dia waktu sholat nggak keluar, waktu teman-teman sekolah nggak keluar, itu kamarnya saya tulisi ruang hibernasi. Jadi saya kayak ya sudahlah, setiap kali lihat kamarnya masih tutup, dia masih berhibernasi. Jadi supaya saya tenang lihat itu, saya merasa tenang kalau lihat tulisan ruang hibernasi, berarti saya berharap dia keluar, saya berhibernasi kayak beruang gitu. Maksud saya sampai sekarang tulisan itu masih ada. Kemudian di tahun keempat ada sepupunya yang buka semacam angkringan warung gitu ya, sepupunya yang usia lebih tua tapi bisa merangkul anak saya. Jadi sedikit-sedikit diajak keluar, diajak bergaul, kemudian diajak ngelola angkringan itu, kemudian dia berani bertemu orang banyak. Jadi hampir selama tiga tahun dia tidak keluar kamar, juga setiap hari raya itu tidak mau menemui tamu atau anggota keluarga yang lain. Bahkan kalau ada temen nyari gitu dia tidak mau ketemu. Jadi hampir keluarga kami kayak nggak tahu dia gitu. Maaf, ada orang datang. Ya sebentar lagi, ada penting ya. Ini kemudian dia sudah mulai bisa bersosialisasi,
sudah bisa ketemu orang. Jadi ditatap orang itu nggak berani. Misalkan hampir 3 tahun nggak pernah ketemu anggota keluarga yang lain. Dia hanya keluarnya malam, ketemu beberapa teman tetangga yang memang sudah berteman sejak kecil, sekitar 5 atau 6 anak itu. Jadi temannya hanya itu, nggak pernah bersosialisasi dengan yang lain. Jadi keluarnya setelah maghrib itu baru keluar sama teman-teman yang memang sudah tahu dia. Itu hampir 3 tahun. Kemudian di situ di tahun keempat saya tawari untuk ikut sekolah bersamaan. Itu waktu itu pandemi dan bersamaannya soal dibawa pulang. Jadi yang mengerjakan kakaknya, soal-soal yang dikembalikan ke tempat sekolah bersamaan itu yang mengerjakan kakaknya yang sekolah itu. Akhirnya alhamdulillah dia dapat ijazah SMP. Terus di tahun tahun ajaran kemarin dia kembali sekolah di SMK. Saya carikan sekolah yang dia pilih sendiri. Jadi coba saya ajak ke sekolah-sekolah yang mana yang dia pilih. Alhamdulillah tahun ini dia sudah sekolah dan selama saya hidup sendiri ini keadaannya dia juga lebih baik. Jadi saat ini dia sudah bersih gitu ya. Kalau dulu kalau disuruh mandi ya sehari sekali atau ya enggak saya kayak mandi juga jarang kayak gitu ya. Sekarang dia sudah lumayan, saya boleh bilang dia sekarang itu ganteng anak saya gitu. Jadi sudah bisa memilih baju-baju yang sesuai dia. Kayak dulu nggak pernah mau dibelikan baju kayak gitu, nggak mau. Jadi sekarang sudah menurut saya anak saya itu sudah ganteng sekali. Dia sudah mau berangkat sekolah sendiri pakai seragam, itu luar biasa saya lihat dia. Walaupun sekarang ini dia belum bisa masuk sekolahnya, belum bisa rutin. Jadi kadang-kadang kalau nggak bangun dia juga nggak bisa. Terus yang anak yang ketiga alhamdulillah waktu hamil anak ketiga itu saya itu juga mengalami ya ini karena saya memang memang anak ketiga saya memberitahu kehamilan itu melalui surat. Jadi saya siap untuk ditolak dan lain sebagainya. Jadi saya memberitahu beliau kalau saya hamil anak ketiga itu melalui surat. Beliau juga menolak juga, akhirnya pergi dari rumah hampir 1 minggu. Tapi waktu itu kan saya masih butin, jadi saya tunggui dia sampai beliau mau kembali ke rumah, saya tunggui terus sampai dia mau kembali ke rumah. Tapi sebenarnya kalau sudah anak lahir itu juga seneng gitu, tapi di prosesnya itu, tapi alhamdulillah anak ketiga baik karena waktu itu saya sudah menerima, kalau ditolak saya juga terima kayak itu. Jadi kondisi emosi saya anak ketiga itu lebih baik. Jadi untuk sekarang ini anak-anak saya yang pertama ini ya yang perempuan itu masih trauma, belum bisa menerima di usia yang ke 22 tahun. Dia belum bisa menerima laki-laki gitu ya. Misalkan dia cerita, Bu ini ada cowok suka sama saya, katanya kenapa kamu nggak suka, itu masih ada gini-gini. Jadi belum belum bisa menerima seseorang di hatinya. Terus yang nomor 2 sampai saat ini masih sering mempunyai rasa dendam yang mendalam terhadap almarhum. Jadi ada satu kata yang dia katakan sama saya, ada satu yang saya itu kalau kalau bahasa Jawa di sini bilangnya getun sekali gitu ya. Kenapa aku dulu nggak berani melawan? Kenapa aku dulu nggak berani melawan? Jika sekarang saya pasti akan berani melawan. Jadi masih punya dendam karena sering diperlakukan, karena kondisi dia yang seperti itu sering diperlakukan tidak baik. Dia sangat dendam sampai sekarang. Bahkan sering menirukan gaya beliau di depan saya kayak gitu supaya sorot, menirukan gaya matanya kalau lagi marah itu ditirukan di depan saya gitu, sering menirukan kemarahan-kemarahannya di depan saya. Alhamdulillah untuk anak nomor 3 lumayan terkondisi, walaupun sampai sekarang anak itu juga memiliki rasa dendam. Jadi mungkin memiliki rasa dendam dengan ketika sekarang kelas 6 ya, dia tahu teman-temannya yang bapak ibunya pisah itu ada bapaknya yang ke sekolah kayak bayar SPP, masih dia jemput. Baru dia tahu, oh orang itu kalau sudah cerai masih juga toh ayahnya juga harus ngurusi atau memberi nafkah. Terus saya bilang iya wajib, seorang laki-laki walaupun sudah bercerai sama istrinya itu masih ngurus putra-putranya itu wajib. Terus dia baru ngerti, oh ini kurang ajar sekali ya. Maksudnya dia baru tahu kalau
sebenarnya dia harusnya masih waktu itu ya, sebelum beliau meninggal, waktu itu harusnya dia masih dalam tanggungan bapaknya. Jadi dari itu mulai. Mbak Dwi, mic-nya dideketin Mbak Dwi. Kecil banget suaranya, maaf. Oh gitu ya. Ini Iya, saya iya. sudah Nah, ini saya bagus. sudah. Oh iya iya iya. Iya. Lanjut, Mbak. Iya, semenjak dia tahu bahwa seorang ayah itu harus menafkahi anaknya ketika bercerai, dia sama sekali nggak mau berziarah ke makam bapaknya di ini hari kemarin itu sudah nggak mau lagi sampai sekarang dia nggak mau ziarah. Ini mungkin sebenarnya mungkin atau mungkin saya belum apa ya merasa belum benar-benar saya melupakan atau benar-benar bisa rilis dari semua yang ada. Saya berharap dengan bercerita di sini, dengan ini saya bisa ketika saya sudah bisa apa rilis dari semua emosi-emosi buruk itu, saya berharap anak-anak saya semua jadi baik-baik saja. Itu saja yang bisa saya ceritakan, Bang. Mungkin saat ini saya memang anak-anak masih apa trauma yang saya alami juga melekat di anak-anak saya seperti itu. Oke. Cukup Bang, nih. Iya, ini ya. Saya di rekaman Dissolving Ego, itu teman-teman bisa lihat kembali ya. Lihat kembali. Tapi itu di video PC Institute bab tentang kalau nggak salah itu ego dan mind gitu ya. Itu saya kira itu penting ya teman-teman pahami. Jadi gini, ini saya pakai tinjauan ilmu kesadaran. Jadi ada perbedaan antara kesadaran dualitas dan kesadaran non-dualitas. Kesadaran dualitas itu melihat semua yang dialami, baik buruk, itu dipahami sebagai nasib individual gitu ya. Nasib individual. Kayak ya aku ya kayak individunya, kalau malang juga itu individual. Pandangan semacam ini pandangan dualitas dan itu sudah diprotes habis-habisan oleh Hawking ya. Diprotes habis-habisan setidak-tidaknya dalam buku Power Force. Dia nulisnya begini, saya lihatin aja gitu ya. Jadi manusia itu berpikir bahwa dia hidup dari kekuatan eksternal yang dapat dikendalikannya. Jadi kita itu berpikir bisa mengendalikan perilaku kita gitu. Bisa mengendalikan perilaku orang lain. Jadi kalau ada perilaku orang lain yang salah, itu orangnya lemah gitu kan. Jadi ada namanya itu tanggung jawab atas jadi ada perbedaannya mana tanggung jawab dalam kesadaran dualitas dan kesadaran non-dual. Dalam kesadaran dualitas, tanggung jawab itu berarti sikap atas nilai. Sikap atas nilai. Jadi kalau ada orang yang melanggar komitmen terhadap nilai, maka kita bilang tidak bertanggung jawab. Itu versi dualitas. Tapi kalau dalam kesadaran non-dual, tanggung jawab itu bukan sikap atas nilai. Bukan sikap atas nilai.
tetapi itu adalah kemampuan kita ya. Kemampuan kita untuk memahami bahwa realitas yang kita alami itu, realitas yang kita alami itu sepenuhnya hanya bisa dimaknai oleh diri kita sendiri. Sepenuhnya hanya bisa dimaknai oleh diri kita sendiri. Nah, tanggung jawab yang semacam non-dual ini, tanggung jawab non-dualitas ini yang jarang diajarkan gitu ya. Orang lebih mudah memahami tanggung jawab dalam pengertian dualitas. Itu satu ya. Jadi apapun yang kita alami, ya maka yang harus kita ambil itu sikap ini, tanggung jawab non-dualitas ini gitu. Apa maknanya bagi diri saya? Apa yang kita sebut traumatik, apa yang kita sebut kepedihan itu berarti peristiwa yang belum mampu kita maknai. Itu ya, jadi ya nanti berbeda cara menanganinya. Sehingga kemudian tuh pengalaman itu menjadi perjalanan. Ya kan? Jadi kalau dari asas non-dual, seluruh pengalaman itu baru menjadi perjalanan gitu. Kalau di sini kan kemudian pengalaman itu kemudian memberi kita pemahaman bahwa ada orang baik, ada orang buruk. Jadi tanggung jawab dualitas ini apa yang disebut moral ya. Moral itu hanya membagi manusia, mengkotakkan manusia menjadi dua kelompok, yang baik dan jahat gitu ya. Hanya seperti itu kemampuan paradigma dualitas. Kalau seperti ini modelnya, ya tidak akan ada rasa tentram, tidak akan ada kesembuhan, karena pada akhirnya jahat dan baik itu sebenarnya konsekuensi dari posisi dualitas gitu. Konsekuensi dari posisi dualitas. Sama-sama pengalaman, tapi maknanya berbeda, itu tergantung pada paradigma yang kita anut gitu ya. Tergantung pada paradigma yang kita anut. Saya menyarankan ya, karena memang ini basis kesadaran non-dual ya, untuk ke Mbak Dwi biar menempuh paradigma non-dual ini, sehingga pengalamannya itu menjadi perjalanan yang hanya bisa dimaknai oleh dirinya sendiri gitu. Dan juga mulai menyebarkan paradigma itu ke anak-anak. Ini perjalanan kok. Ini itu perjalanan yang mesti kita maknai sendiri. Selama kita melihat penyebabnya di luar, selama itu pula kita sakit gitu ya. Kita sakit. Jadi paradigma non-dual itu tidak berfokus pada who-nya gitu ya. Kalau ini who, ini berfokus pada what gitu. Berfokus pada what. Ini keterampilan berpikir dari who ke what ini memang membutuhkan latihan-latihan, apalagi kalau itu menyangkut perasaan yang dialami sehari-hari. Tidak mudah mengubah who menjadi what.
Saya sendiri kadang tuh berjuang keras untuk bisa mengubah kebiasaan kita berbicara dari who ke what. Jadi seolah-olah kalau bicara what ini tanpa perasaan, tapi sebenarnya bukan tanpa perasaan. Tapi perasaan itu jadi halus, lembut. Jadi kita lebih senang melihat perasaan pada who ini kan kasar sebenarnya. Tapi itu yang terasa. Kalau pada what ini lembut perasaan itu. Karena biasa diurai gitu ya. Biasa diurai. Itu satu prinsip. Ya, satu prinsip. Oke. Prinsip berikutnya ya, yang dulu pernah saya bahas di rekaman di Solving Ego. Ada ego, ada mind. Ego itu begini. Masing-masing orang itu memandang dirinya sebagai individu yang dibatasi oleh tubuh. Kayak gini. Ini ego itu kayak gini posisinya. Kalau mind itu begini. Nah, individu-individu tadi tetap saja dalam kotak individualnya, hanya saja kontraknya yang diperluas. Aku kontrak dengan ini, kontrak dengan ini, kontrak dengan ini, kontrak dengan ini. Kontrak dengan ini. Ini namanya mind. Mind. Ini keduanya itu masih pada kesadaran dualitas. Ini masih dualitas. Nah, pada kesadaran dualitas ini sebenarnya ya, itu basisnya kan ego. Basisnya ego. Hanya saja harus kita ketahui bahwa ego itu adalah tingkat kesadaran setelah binatang. Jadi ego itu dia pos hewan gitu ya. Setelah binatang dan karena dia setelah binatang, maka ada kebutuhan dasarnya itu dua. Kebutuhan dasarnya itu satu, menjadi manusia. Gitu ya. Menjadi manusia. Menjadi manusia artinya menjadi individu, gitu kayak gini nih. Menjadi individu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu hanya memperluas kontrak individu dengan individu lain. Maka itulah menjadi terah, menjadi bangsa, menjadi kota. Itu perluasan kontrak individu dengan individu lain. Yang jarang kita sadari adalah kita itu hanya fokus pada apa yang menimpa individu, ya toh? Fokus pada apa yang menimpa individu dalam kontrak. Hanya itu kemampuan kita menganalisis masalah. Kita tidak lagi mempersoalkan dorongan untuk menjadi manusia. Benar nggak sih? Aku ini ingin menjadi manusia, gitu ya. Jadi itu dualitas itu adalah asalnya ingin menjadi manusia. Padahal dia itu sudah jadi manusia gitu. Karena dia mulai dari bayi, dia enggak, saya belum jadi manusia. Manusia itu kalau seperti yang ideal sana gitu. Orang-orang kita itu dulu, kamu sekolah yang baik ya nak, biar jadi orang gitu. Itu udah benar itu. Biar jadi manusia, biar jadi orang. Orang itu manusia yang berbudaya.
Yang dulu saya tahu ini itu karena pernah jalanin gitu ya. Dan dari memahami ini saya mengerti betul apa itu yang disebut dengan tawajuh. Pernah dengar kata tawajuh enggak? Ketika kita punya karsa ingin menjadi manusia, sesungguhnya itu kita sedang membelakangi Tuhan. Kita jatuh dari keilahian kita, lalu menghadapnya bukan ke Tuhan, mengakarnya bukan ke Tuhan, tapi mengakar pada dunia. Jadi dunia ini itu hanya bisa memberi kita satu rasa manusia itu, gitu ya. Maka sebenarnya itu yang diperlukan dalam keadaan ini dikritisi. Dikritisi akar kesadaran ego itu. Ingin menjadi manusia. Karena hasratnya adalah ingin menjadi manusia, maka dia akan terjebak pada dua hal. Dia akan desire dengan benda-benda dalam dunia. Karena itu adalah mendukung proyek jiwanya, ingin menjadi manusia. Yang kedua, dia akan takut untuk mengalami keilahiannya. Kenapa? Ya proyeknya menjadi manusia kok, bukan menjadi keilahian. Seperti itu. Maka yang disebut tawajuh itu, kita sudah sadar dengan motif ini gitu. Dan kita memutuskan freedom to choose, mau aku menjadi manusia. Aku ingin memilih menjadi keilahian. Itu baru namanya tawajuh. Jadi bertawajuh secara epistemologis, secara falsafi. Tawajuh itu kan menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Maksudnya itu mengubah akar kedirian kita dari manusia yang mengakar pada benda-benda materi, lalu berakar kepada ilallah. Tawajuh itu begitu. Setelah tawajuh baru kemudian itu kita menempuh jalan spiritual yang disebut salik. Baru suluk. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu tidak mengerti tahapannya gitu. Kapan tawajuh itu dari mana ke mana, suluk itu dari mana ke mana gitu ya. Kita selalu fokus pada perkara-perkara amaliyah tanpa marifat. Ah, itu kacau itu. Jadi tidak tahu salik itu dari mana ke mana, dia nggak ngerti. Jangan-jangan tuh belum tawajuh, udah suluk. Kacau gitu. Karena enggak tahu kapan tawajuh itu, apa sih aslinya tawajuh itu, dari apa ya sebenarnya terjadi. Tawajuh itu adalah ketika kita memilih untuk tidak menjadi manusia. Mau aku menjadi dengan alasan tertentu, misalnya kayak Mbak Dwi, aku tidak ingin lagi berkesadaran manusia, karena itu manusia artinya pos hewan. Karena manusia artinya aku mengakar, diriku mengakar pada materi. Gitu. Aku nggak mau itu. Kita persoalkan akar diri. Itu nanti bisa tawajuh dia. Tapi kan bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan itu bukan akar diri, perasaan. Ya namanya mengakar di dunia itu siap-siap dikecewakan oleh dunia. Gitu. Kalau nggak kecewa karena rumah tangga, kecewa karena saldo. Kalau nggak kecewa karena saldo, kecewa karena presiden. Ada aja pokoknya dunia itu memang akan selalu mengecewakan siapapun yang mengakar pada dunia, gitu ya. Jadi ya kita ngomongin ini secara spiritual gitu ya. Nggak usah kita gumun, memang begitu sifat dunia. Siapapun yang mengakar pada dunia, maka selalu akan dikecewakan oleh dunia. Itu sudah nature gitu ya. Maka solusinya itu bukan dengan psikoterapi. Bukan psikoterapi, tapi solusi tawajuh. Tawajuh.
Tawaju itu ganti akar kedirianmu dari dunia ke ilallah. Setelah itu baru tempuh jalur salik. Itu ya. Ya itu perjalanan saya dulu awalnya gitu. Bingung gitu, bagaimana sih menjadi salik? Nggak bisa kamu jadi salik kalau tidak paham tawajuh. Dari mana ke mana. Ya kan? Jadi ini untuk berkesadaran non-dual itu mesti tawajuh dulu. Prinsip tawajuh ini itu mengganti akar kedirian. Dari mengakar pada dunia, kemudian itu mengakar pada ilallah. Awal kesembuhan itu dari situ. Memang belum sembuh selamanya, belum sembuh seketika, karena masih harus suluk gitu ya. Masih harus suluk. Tapi kalau tidak tawajuh, nggak bisa suluk. Gitu. Titik kritis ini. Titik kritis dari 499 ke 500 itu tawajuh. Mulai menghadapkan wajah, tapi sebenarnya mulai mencabut akar kedirian dari dunia ke ilahiyah gitu. Dan ini memang perjalanan yang ini tidak bisa, ini tuh bukan psikoterapi. Namanya psikoterapi itu hanya mengatasi individu. Tawajuh itu justru meleburkan individu itu. Jadi kalau kadang-kadang tawajuh kok individunya masih belum lebur, terus ngapain aja tuh berarti? Hanya merem aja gitu ya. Merem sambil putar-putar tasbih. Lah itu enggak tawajuh. Ya tawajuh itu individual itu dilebur. Kenapa dilebur? Karena akarnya dicabut. Kamu enggak bisa lagi jadi individu. Kamu itu ilahiyah yang mengalami pengalaman kemanusiaan. Bukan manusia yang bukan mengalami kemanusiaan dengan menjadi manusia gitu ya. Jadi dualitas itu mengalami kemanusiaan dengan menjadi manusia. Kalau non-dual mengalami kemanusiaan dengan menjadi yang ilahi gitu ya. Dan itu langkah pertamanya tawajuh. Saran saya untuk Mbak Dwi ya silakan, tapi freedom to choose ya, pilih saja. Pilih jalur dualitas atau pilih jalur non-dual. Itu saja dulu ya, itu yang bisa kita terangkan ya. Jadi jangan sekedar rilis emosional, tapi perubahan akar kedirian. Akar kedirian. Dan itu berarti membutuhkan kemampuan berpikir induktif. Tidak bisa deduktif. Berpikir induktif itu berpikir abstraksi, nggak bisa berpikir praktikal gitu. Berpikir induksi itu berarti berpikir teoritis, tidak bisa berpikir praktis. Praktis itu deduksi dia. Jadi yang harus dilatih justru kemampuan berpikir teoritis, tidak sekedar kemampuan praktis. Nah kita kan selalu ada masalah itu, diberi langkah-langkah praktis, itu nanti tidak akan tuntas. Saya termasuk orang yang mempelajari cara kerja metodologi itu. Oh ada dua ini, induktif dan deduktif. Induktif berpikir teoritis, sementara deduktif itu berpikir praktis. Dan kalau praktis itu tidak bisa mencabut akar kedirian, hanya meringankan masalah emosional seperti ini. Nggak bisa shifting ke sini dia. Ini dibutuhkan berpikir induktif kalau ke sini. Karena kesalahan di sini ini kan kesalahan deduktif ini, praktik. Salah malpraktek ini kita di dalam sini. Makanya kata Einstein, kamu nggak bisa menyelesaikan masalahmu kalau kesadaranmu itu masih berpijak di dimensi yang sama, di mana masalah itu terjadi. Artinya Einstein bilang, kamu harus, kalau masalahmu itu terjadi di dimensi deduktif, kamu harus lompati itu dengan berpikir induktif gitu.
Saya kira itu dari saya malam ini. Terima kasih karena masih ada kelas di kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Malam ini dapat ini lagi ya, Mbak Dwi. Iya. Dapat dibenerin, dikoreksi sama Bang Aswar untuk cara berpikir kita dan cara membenahi kedirian kita. Ya, itu mungkin kesimpulan untuk saat ini dari Yayasan ya Mbak Dwi ya. Nanti bisa kita gali lagi nanti dari rekaman sesama malam ini. Mungkin itu aja untuk malam ini bersama Mbak Dwi dan Bang Aswar, Mbak Ike, sama Mas Kemim ya, sama teman-teman semuanya. Nanti untuk info Zoom minggu depan kita lihat di grup ya. Itu aja Mbak Ike, Mbak Dwi. Ya, makasih. Ya, mungkin udah keluar. Ya, itu ya. Oke, kita tutup ya Mbak Ike, Mbak Dwi malam ini. Silahkan. Sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.